Pengadilan Tipikor Jakarta kembali jadi sorotan, menjadi panggung utama dalam drama penegakan hukum di Indonesia. Setiap keputusan yang diambil di sini selalu menarik perhatian publik dan media, apalagi jika menyangkut kasus besar yang melibatkan tokoh politik ternama. Kali ini, sorotan tertuju pada vonis terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang hanya dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini sontak menimbulkan gelombang reaksi, mengingat posisi Hasto sebagai figur sentral di partai besar. Padahal, Jaksa KPK sebelumnya menuntut hukuman 7 tahun penjara, dengan argumentasi bahwa peran Hasto dalam kasus ini sangat signifikan dan merugikan negara. Namun, vonis yang dijatuhkan hakim hanya separuh dari tuntutan jaksa. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat tentang konsistensi dan ketegasan pengadilan dalam memberantas korupsi. Disparitas antara tuntutan dan vonis memicu perdebatan sengit. Sebagian pihak menilai ini sebagai bukti independensi hakim yang tidak terpengaruh tekanan eksternal. Namun tak sedikit pula yang khawatir ini justru menjadi kemunduran dalam perang melawan korupsi yang selama ini diperjuangkan. Publik pun terbelah. Ada yang mengapresiasi keberanian hakim mengambil keputusan berbeda dari tuntutan jaksa, namun banyak juga yang kecewa karena vonis dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Kasus Hasto kini menjadi barometer kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, khususnya dalam penanganan kasus korupsi kelas kakap yang selama ini menjadi perhatian nasional. Pertanyaan pun bermunculan, apakah bukti yang diajukan jaksa memang kurang kuat, atau ada pertimbangan lain yang membuat hakim memutuskan vonis lebih ringan? Transparansi dan akuntabilitas proses peradilan kini kembali dipertanyakan. Ketua KPK pun secara terbuka menyayangkan vonis ini, menambah panas diskusi publik. Banyak yang menunggu, apakah KPK akan mengajukan banding demi menegakkan keadilan dan menjaga marwah lembaga anti rasuah? Keputusan ini akan menjadi catatan penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat kini menanti, apakah semangat melawan korupsi akan tetap menyala, atau justru meredup di tengah kontroversi vonis yang tak sejalan dengan tuntutan KPK. Perjalanan Hasto Kristianto dalam pusaran kasus korupsi bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020. Saat itu, publik dikejutkan oleh penangkapan yang menyeret nama Harun Masiku dan Wahyu Setiawan, dua tokoh yang kemudian menjadi sorotan nasional. Nama Hasto pun ikut disebut-sebut, meski awalnya ia hanya dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap yang mengguncang dunia politik Indonesia. Selama bertahun-tahun, Hasto menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan, selalu menegaskan dirinya tak terlibat. Namun, tekanan publik dan dinamika politik membuat kasus ini terus bergulir. Akhirnya, pada Desember 2024, status Hasto berubah drastis. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan upaya merintangi penyidikan, menandai babak baru dalam perjalanan hukumnya. Tak tinggal diam, Hasto mengajukan pra-peradilan untuk menggugurkan status tersangkanya. Namun, upaya ini kandas di pengadilan. Putusan hakim menolak permohonannya, membuka jalan bagi proses persidangan yang lebih besar dan penuh sorotan. Sidang maraton pun digelar, satu persatu saksi dihadirkan, mulai dari pejabat hingga staf partai. Jaksa menghadirkan bukti-bukti, membangun narasi tentang aliran dana dan peran Hasto dalam kasus ini. Tuntutan pun dibacakan, 7 tahun penjara dan denda besar, menambah ketegangan di ruang sidang. Menjelang vonis, muncul kelompok aliansi akademisi untuk keadilan yang hadir sebagai amicus curiae. Mereka menyerahkan pendapat hukum ke pengadilan, menilai kasus ini syarat nuansa politis dan bukti yang dianggap lemah. Kehadiran mereka menambah dimensi baru dalam perdebatan publik soal keadilan dan objektivitas hukum. Namun, semua argumen, baik dari jaksa, pengacara, maupun amicus curiae, akhirnya bermuara pada satu momen krusial. Palu hakim diketuk, dan Hasto divonis 3,5 tahun penjara. Ekspresi di ruang sidang pun campur aduk, antara kecewa, lega, dan penuh tanda tanya. Dari saksi, tersangka, hingga akhirnya menjadi terpidana, perjalanan hukum Hasto menjadi salah satu kasus korupsi paling disorot dalam sejarah politik Indonesia. Setiap babak perjalanannya selalu menjadi headline dan perbincangan hangat di masyarakat. Proses hukum ini menyoroti betapa rumitnya dinamika antara kekuatan politik dan penegakan hukum di Indonesia. Kasus Hasto menjadi cermin tarik-menarik kepentingan, serta ujian bagi integritas lembaga penegak hukum. Kini, publik bertanya-tanya,
Akankah vonis ini menjadi preseden baru dalam penanganan kasus korupsi politisi di masa depan? Atau justru menambah daftar panjang kontroversi hukum di negeri ini? Hakim menjatuhkan vonis ringan pada Hasto dengan sejumlah pertimbangan meringankan, sikap kooperatif, belum pernah dihukum, dan status kepala keluarga. Pengabdian Hasto di jabatan publik juga jadi catatan positif. Namun, sebagai pejabat publik, keterlibatan Hasto dalam suap dianggap sangat memberatkan. Tindakannya dinilai merusak kepercayaan publik pada KPU dan demokrasi. Hakim menegaskan, meski vonis lebih ringan, perbuatan Hasto tetap pelanggaran serius. Vonis ini jadi pesan, integritas pejabat publik tak bisa ditawar. Setiap pelanggaran berdampak besar pada kepercayaan masyarakat. Hakim menegaskan Hasto bukan figuran, melainkan aktor sentral dalam skema suap AW Harun Masiku. Hasto terbukti sebagai penyedia utama dana, mengalirkan Rp400 juta dari total Rp600 juta untuk menyuap komisioner KPU. Ia punya akses langsung ke Wahyu Setiawan, memfasilitasi komunikasi dan negosiasi. Peran strategis Hasto jadi kunci utama terwujudnya skema ini. Tim suap bekerja terstruktur, tapi tanpa inisiatif Hasto, operasi ini tak akan berjalan. Fakta persidangan menguatkan peran sentralnya, meski Hasto membantah. Hakim menegaskan otak di balik layar tetap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Putusan ini jadi peringatan bagi aktor utama korupsi. Selain dakwaan suap, Hasto juga sempat menghadapi tuduhan serius lain, yaitu merintangi penyidikan. Tuduhan ini muncul karena ia diduga memerintahkan seseorang untuk menghilangkan ponsel milik Harun Masiku, yang saat itu menjadi barang bukti penting dalam kasus korupsi yang sedang diusut KPK. Ponsel tersebut diyakini menyimpan banyak informasi krusial yang bisa mengungkap lebih jauh jaringan kasus ini. Namun dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa dakwaan merintangi penyidikan terhadap Hasto tidak terbukti. Alasannya, peristiwa penghilangan ponsel itu terjadi sebelum Harun Masiku secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Artinya secara hukum, status Harun saat itu masih sebagai saksi atau terperiksa, bukan tersangka. Dalam hukum, pasal obstruction of justice atau merintangi penyidikan memang mensyaratkan adanya proses penyidikan yang sudah berjalan secara resmi. Sementara pada saat ponsel dihilangkan, proses hukum masih berada di tahap penyelidikan, belum masuk ke tahap penyidikan aktif. Perbedaan 1 hari dalam status hukum Harun Masiku menjadi alasan utama mengapa dakwaan ini akhirnya gugur. Tanggal penetapan tersangka dan waktu penghilangan ponsel menjadi sangat krusial dalam pertimbangan hakim. Akibatnya, gugurnya dakwaan merintangi penyidikan membuat vonis terhadap Hasto menjadi lebih ringan dari yang diperkirakan banyak pihak. Ia hanya dijatuhi hukuman atas dakwaan suap tanpa tambahan hukuman atas upaya menghalangi penyidikan. Putusan ini memicu perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat. Ada yang menilai hakim terlalu tekstual dalam menafsirkan pasal, hanya berpegang pada status formal penyidikan. Namun, ada juga yang berpendapat hakim justru cermat dan hati-hati dalam menerapkan hukum sesuai prosedur. Sebagian ahli hukum berpendapat, semangat pasal obstruction of justice seharusnya mencegah segala bentuk upaya penghilangan bukti sejak awal proses hukum, bahkan sebelum penyidikan resmi dimulai. Presiden ini tentu akan memengaruhi penerapan pasal obstruction of justice di masa mendatang. Penegak hukum harus lebih cermat dalam menentukan waktu dan status hukum dalam setiap kasus. Kasus Hasto menjadi pelajaran penting bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya menghalangi proses keadilan. Ketua KPK, Setio Budianto, langsung menyoroti vonis ringan Hasto. Ia menegaskan tuntutan 7 tahun sudah berdasarkan bukti kuat dan peran sentral Hasto. Disparitas vonis dan tuntutan dinilai KPK sebagai pertanyaan besar atas pertimbangan hakim. KPK memberi sinyal kuat akan banding, menegaskan komitmen mengawal kasus hingga tuntas. Sikap keras KPK jadi pesan ke publik dan aparat hukum, mereka tak akan diam jika vonis dinilai tak memberi efek jera. Proses hukum Hasto belum selesai, babak baru kemungkinan akan berlanjut di pengadilan lebih tinggi. KPK ingin memastikan kasus ini jadi pelajaran bagi semua pihak. Perjuangan melawan korupsi masih terus berlanjut. Sejak awal, Hasto dan tim hukumnya membangun narasi bahwa kasus ini syarat politis.
Mereka menuding penegakan hukum dipakai untuk membungkam suara kritis terhadap pemerintah. Penyitaan ponsel catatan pribadi Hasto juga dibingkai sebagai tekanan politik, bukan murni penegakan hukum. Di persidangan, Hasto membantah semua dakwaan, menyebut bukti jaksa lemah dan namanya hanya dicatut. Ia mengimbau kader PDIP tetap tenang, menegaskan dirinya siap menghadapi konsekuensi hukum. Meski akhirnya divonis bersalah, narasi politisasi tetap membekas di sebagian masyarakat. Isu ini akan terus jadi bagian diskursus publik pasca vonis. Vonis ringan Hasto memunculkan sinyal ambigu penegakan hukum berjalan, tapi efek jera dipertanyakan. Para pegiat anti korupsi dan jaksa KPK bisa merasa kerja keras mereka kurang dihargai. Jika tren vonis ringan berlanjut, semangat pemberantasan korupsi bisa menurun. Publik makin skeptis, khawatir hukum tumpul ke atas. Namun, vonis bersalah tetap membuktikan tak ada yang kebal hukum. Gugurnya dakwaan obstruction of justice juga tunjukkan hakim cermat menilai bukti. Tantangannya, lembaga hukum harus transparan menjelaskan dar putusan agar kepercayaan publik terjaga. Setiap putusan korupsi kini jadi ujian kepercayaan masyarakat. Vonis Hasto membuka babak baru, KPK memberi sinyal banding, begitu juga tim hukum Hasto. Proses hukum bisa berlanjut ke pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung. Kasus ini jadi pelajaran penting, sinergi antara penuntut dan hakim sangat dibutuhkan. Disparitas vonis dan tuntutan harus jadi bahan evaluasi bersama. Publik berharap konsistensi dan integritas aparat hukum tetap terjaga. Kasus Hasto harus jadi momentum perbaikan, bukan saling menyalahkan. Setiap langkah ke depan akan terus diawasi publik. Perjuangan melawan korupsi belum usai. Keadilan dan kepercayaan masyarakat jadi taruhannya.